Berapa banyak yang siap diberkati firman Tuhan hari ini? Berapa banyak yang bersuka cita? Amin. Haleluya. Saya percaya hari ini Tuhan akan bekerja luar biasa dalam hidup kita masing-masing. Dan saya berdoa seperti seri khotbah bulan ini, Lord, light the fire again. Tuhan, nyalakan kembali api itu. Dan khusus di bagian yang ketiga dari seri khotbah ini, hari ini, saya akan bagikan kepada saudara tentang pasukan Tuhan. Pasukan Tuhan yang berapi-api. Doa saya itulah saudara. Itulah kita semuanya. Amin. Ya, berapa tahun saudara sudah percaya sama Yesus? Berapa tahun saudara sudah ke gereja? Berapa tahun saudara sudah ikut Yesus? Tapi pertanyaannya, apakah saudara mengerti bahwa Tuhan memanggil kita menjadi pasukannya? Menjadi tentaranya. Tuhan tidak memanggil kita hanya jadi orang Kristen yang biasa saja. Tuhan tidak memanggil kita hanya untuk duduk manis, pasif, dan tidak melakukan apa-apa. Bahkan Tuhan mempercayakan amanat agungnya kepada kita semua murid-murid Kristus. Kenapa? Karena Tuhan mau kita bangkit jadi tentara-tentara Allah. Saya berdoa jemaat keluarga Allah yang ada di tempat ini bukan orang biasa-biasa. Tapi Roh Kudus, roh yang luar biasa itu diimpartasikan ada dalam diri saudara. Dan itu mengobarkan api roh yang menyala-nyala dan membangkitkan kita. Jadi tentara-tentara Allah yang luar biasa. Karena itu hari ini kita akan belajar dari kehidupan Kornelius. Dia seorang tentara, dia seorang pemimpin pasukan elit. Kita baca dulu di dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai ayatnya yang kedua. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Kornelius. Seorang apa? Perwira pasukan yang disebut pasukan Italia. Nah, Anda harus tahu dia bukan rakyat biasa. Tapi dia seorang perwira. Dia bahkan membawai sekitar 100 tentara. Jadi dia seorang pemimpin. Tahukah saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga dipanggil untuk menjadi pemimpin. Kita dipanggil untuk menjadi kepala dan bukan ekor. Kenapa? Karena ada Roh Kudus di dalam kita. Roh yang lebih besar dari semua roh yang ada di dunia. Karena itu sementara firman Allah ini diberitakan, doa saya, roh kepemimpinan itu dibangkitkan dalam hati saudara. Roh tentara Allah dikobarkan dalam hati saudara. Dan api Roh Kudus dinyalakan dalam spirit saudara. Kita kasih tepuk tangannya, boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Nah, Kornelius ini bukan hanya dia seorang perwira secara jasmani, pasukan secara jasmani. Tapi dia juga adalah seorang tentara Allah yang luar biasa. Boleh saya katakan dia seorang perwira pasukan yang berapi-api di dalam Tuhan. Kenapa saya ngomong begitu? Anda lihat ayat yang berikutnya. Ayat yang kedua. Ditulis begini. Ia saleh. Nanti kita akan bahas satu persatu. Tapi Anda renungkan ini, dia bukan cuma perwira biasa. Ada yang perwira cuma asal-asalan, sekedar percaya. No. Kornelius ini ditulis, ia saleh. Ia serta seisi rumahnya, bukan cuma KTP-nya Kristen. Tapi ia takut akan Allah dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Mari saya beritahu saudara, saya senang sekali dengan Kornelius ini karena dia bukan cuma tentara biasa, tetapi dia adalah tentara Allah
yang luar biasa. Dia orang yang punya dedikasi. Dia orang yang penuh dengan komitmen. Dan hatinya, rohnya menyala-nyala. Kesungguhannya di dalam Tuhan luar biasa. Jadi doa saya, kita semua di tempat ini, mulai hari ini, ayo kita naik level. Naik level di dalam komitmen saudara. Naik level di dalam kesungguhan saudara ikut Tuhan. Naik level di dalam iman saudara. Bukan jadi orang Kristen biasa-biasa. Bukan lagi selamanya pasif jemaat biasa. No, mulai hari ini ayo bangkit jadi tentara Allah. Amin. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan kita. Makanya di gereja kita juga kalau Anda perhatikan kita punya retreat khusus namanya ESBC, Elite Soldiers Boot Camp. Jadi di situ tempat trainingnya dan kita mau setiap jemaat keluarga Allah bangkit jadi tentara Allah. Karena itu saya mau ajak saudara yang belum ikut ESBC, saudara bisa daftar ikut ESBC. Ketika ada diumumkan jadwal ESBC, jangan ketinggalan. Karena ini membawa kita naik level. Dalam kehidupan ini jangan pernah mau stagnan. Dalam kehidupan karir saudara jangan puas dalam zona kenyamanan. Dalam kehidupan keluarga saudara jangan cuma stagnan begitu-begitu saja. Selalu ada level berikutnya yang lebih lagi. Level berikutnya yang lebih lagi. Demikian pula di dalam perjalanan iman kita sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Kristus. Saya berdoa tidak satu pun dari kita yang mandek, yang stagnan di satu level. Doa saya from glory to glory. Dari satu level masuk pada level berikutnya. Kemuliaan Allah yang semakin besar. Ayo bangkit jadi tentara Allah. Nah mari kita lihat Cornelius ini. Kita bahas satu demi satu ayat yang sudah kita baca tadi. Seperti apa Cornelius ini sebagai perwira pasukan, khususnya pasukan Tuhan yang berapi-api dan menyala-nyala. Api seperti apa yang dia punya? Saya bagikan ya, yang pertama, api ibadah yang menyala. Tadi kita baca, ditulis di dalam Alkitab, nggak sembarangan. Oh ya, nggak cuma sekedar dia percaya Yesus. No. Tetapi Cornelius ini saudaraku adalah seorang yang saleh. Jadi di sini Anda bisa merasakan ada kesungguhan hati. Ibadahnya sama Tuhan gak main-main. Ada komitmen yang luar biasa. Karena ada ibadah dan ada ibadah. Tapi Cornelius ini, dia ibadahnya butuh komitmen besar. Kenapa saya ngomong begitu? Karena dia perwira pasukan Romawi. Dan di zaman itu dewanya mereka itu adalah kaisar. Artinya kalau mereka menyembah Allah yang lain, ada resiko. Resikonya dicap pengkhianat. Resikonya dicap ini orang gak ngikutin aturan. Resikonya dia sendiri, bukan cuma dia sendiri, tapi juga keluarganya. Jadi ketika dia beribadah kepada Tuhan, itu bukan ibadah yang gampang. Tapi ibadah yang mempertaruhkan banyak hal. Bahkan mungkin nyawanya sendiri. Tapi yang luar biasa dari semua resiko itu pun, Cornelius ini tetap committed sama Tuhan. Dia tetap beribadah kepada Tuhan. Lebih baik buat dia kehilangan jabatan daripada kehilangan urapan. Lebih baik dia dibenci sama manusia. Buat dia lebih baik kayak gitu daripada kehilangan perkenanan Tuhan. Mungkin buat Paulus lebih baik dipotong dari karirnya daripada kehilangan imannya. Kenapa? Karena dia seorang pasukan Tuhan yang luar biasa. Dia seorang tentara Allah yang berapi-api. Hari ini saya ajak saudara, ayo kita teliti api ibadah kita masing-masing. Masihkah saudara beribadah sama Tuhan dengan api yang menyala-nyala?
Masihkah saudara punya kerinduan di hati saudara seperti Daud, cinta akan rumahmu menghanguskan aku ya Tuhan. Ayo kita pergi ke rumah Tuhan. Aku bersuka cita ketika dikatakan orang, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Atau ibadah sudah menjadi beban. Jangan-jangan ibadah hanya sekedar rutinitas. Sesuatu yang kita wajib dan harus ya seharusnya kayak gitu sebagai orang Kristen. Tanpa kita sadar, api itu mulai meredup. Sebagian orang api itu sudah semakin padam. Hari ini apapun keadaan saudara, doa saya, Roh Kudus melawat kita masing-masing. Api yang dari surga itu kembali turun atas kita. Yang sempat padam, apinya dinyalakan kembali. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Saya ketemu sama orang-orang yang apinya sempat padam. Yang apinya sempat padam seperti itu bukan cuma jemaat biasa. Termasuk hamba Tuhan. Saya ketemu sama hamba-hamba Tuhan yang punya nama besar, saya nggak perlu sebut namanya karena Anda pasti langsung tahu. Saya pernah mendampingi mereka ketika mereka kita undang di masa lalu ya. Kita undang dan kemudian saya waktu itu masih remaja dan saya mengalami kasih mula-mula. Saya haus banget akan lawatan Tuhan. Jadi karena mereka adalah hamba Tuhan senior yang saya percaya diurapi, saya banyak tanya ini, tanya itu. Kenapa? Karena mereka sudah mengalami pengalaman-pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Tapi ketika saya tanya, dia kayak gak mood gitu. Dia kayak males jawabnya. Dia kayak merasa berat. Bahkan ada satu pendeta yang saya dampingi dan kemudian sepanjang perjalanan itu saya tanya ini. Saya tanya itu rahasia pengurapan. Wah saya bicara tentang kegerakan. Saya tanya banyak hal sama dia. Dan dia capek ngeladenin saya dan dia menjawab gini. Jonathan, satu pertanyaan yang terakhir saja. Dia malas banget bicara tentang kegerakan. Dia tidak tertarik lagi bicara tentang lawatan Allah. Masih khotbah loh. Masih pelayanan keliling dunia loh. Tapi the fire is no more. Apinya sudah padam. Sebaliknya, saya sudah bingung ya. Saya mendampingi mereka gitu, saya bingung mau ngomong apa ya. Saya pikir hamba Tuhan kan juga harusnya bicaranya tentang kegerakan, firman Tuhan, rema, pewahyuan. Tapi mereka nggak tertarik. Tapi minggu masih khotbah. Anda coba bayangin itu. Ya, akhirnya saya bingung, saya ajak ke mall. Gimana kalau kita ke mall? Begitu kita bicara mall, langsung saya bisa melihat apinya menyala, saudaraku. Dia sangat exciting sekali. Dia ngomong dia mau shopping, dia mau pijat, dia mau makan ini, makan itu. Saya bisa melihat apinya berkobar, api shopping, api nge-mall. Tapi api ibadah, api pelayanannya sudah padam. Dan ternyata nggak lama. Yang kayak gitu untuk sekian tahun kayaknya fine-fine aja. Sampai di satu titik namanya hilang. Nggak terdengar lagi. Yang satunya lagi sampai di satu titik saya dengar akhirnya jatuh dalam dosa. Dan kemudian sudah habis semua pelayanannya. Saya mau ngomong sama saudara, kalau saat ini api kita padam dan kita pikir fine-fine aja. Think again. Jangan sampai kita kehilangan keselamatan kita. Jangan sampai kita kehilangan, kita jatuh tapi kita tidak sadar. Biarlah firman Tuhan hari ini jadi warning buat kita semua. Biarlah firman Tuhan hari ini jadi wake up call. Panggilan untuk kita bangun kembali, bangkit kembali. Dan nyalakan api itu kembali. Lord, light the fire again. Amin. Jadi ibadah itu saudaraku jangan disamakan dengan aktivitas duniawi. Ya, ibadah itu altar kita berjumpa dengan raja di atas segala raja. Lihat, Cornelius mempertaruhkan nyawanya untuk tetap beribadah. Lihat ini, Sadrak, Mesak dan Abednego gara-gara beribadah kepada Allah, mereka harus dilemparkan ke dapur perapian yang menyala-nyala.
Daniel karena menyembah Allahnya, maka dia dilemparkan ke gua singa. Sebagian orang Kristen di zaman ini kalau kehilangan apinya, hujan membuat mereka tidak beribadah. Oke, ajaan untuk nge-mall, ajaan untuk kuliner, aktivitas ini dan itu akan bisa membuat ibadahnya hilang. Hari ini saya berdoa firman Tuhan ini diurapi oleh Roh Kudus, menyalakan api itu. Api yang sempat padam itu harus dikobarkan, harus dibangkitkan, harus dinyalakan kembali. Saya kalau ketemu sama orang yang apinya menyala di dalam Tuhan, itu bisa kerasa ya. Saya dulu waktu remaja punya teman, orangnya diam, gak banyak omong. Tapi heran, setiap kali kita ibadah remaja, ketemu sama dia, seringkali kok ngelihat tangannya lebam. Kadang-kadang kepalanya, kadang-kadang apanya, kakinya. Kita nggak ngerti kenapa. Suatu hari waktu kita duduk bareng dan kita sharing, teman-teman nanyain sama dia, kamu kenapa kok seringkali lebam-lebam kalau datang ke gereja? Baru dia cerita di situ bahwa sebenarnya dia dilarang orang tuanya ke gereja. Papanya khususnya. Ya, dan setiap kali dia ke gereja ketahuan pasti dihajar. Setiap kali ke gereja lagi ketahuan lagi, bukan cuma dihajar, diancam, dimarahin, sampai ini anak perempuan saudaraku, dicambuin sama bapaknya. Tapi yang luar biasa, anak remaja ini dia ngomong mau dimarahin, mau dicambuin, mau digebukin kayak apa, aku tetap cinta Yesus. Silahkan tubuhku dihajar, aku tetap beribadah dan aku tetap melayani Tuhan. Itu apinya menyala. Dan doa saya berdoa api yang kayak gitu. Api cinta Tuhan yang seperti itu. Api komitmen untuk beribadah kepada Tuhan yang seperti itu. Saat ini dikobarkan kembali, dinyalakan kembali di dalam hati saudara. Kita kasih tepuk tangannya pula yang paling meriah buat Tuhan kita. Anda yang selama ini hanya ikut ibadah onsite saja. Saudara harus hanya ikut online saja. Anda harus sadar loh. Beda loh ibadah online sama onsite. Coba saudaraku ya, Anda yang masih ibadah onsite. Dulu kelompok sel saudara onsite juga. Terus sejak pandemi kelompok sel saudara online. Lebih nyaman kan? Lebih gampang kan? Tapi Anda rasain kelompok sel saudara masih ada apinya enggak? Karena kalau online jujur aja kita ngomong sambil kelompok sel, sambil WhatsApp, sambil ini, sambil itu. Sehingga apinya turun. Hari ini saya mau ajak saudara, ayo nyalakan api kembali. Anda yang sudah selama ini jarang datang secara langsung ibadah di gereja. Saya doakan saudara berseru sama Tuhan. Lord, light the fire again. Tuhan, nyalakan api itu kembali. Aku tidak mau sekedar ibadah, syarat-syarat sudah ibadah. Yang penting sudah ibadahkan. Yang penting online gak apa-apa kan. Sudah, bukan yang penting gak apa-apa. Tetapi yang penting rohnya berkobar-kobar, menyala-nyala di dalam Tuhan. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Amin. Ayo nyalakan kembali. Kelompok sel, nyalakan kembali apinya. Ibadah, nyalakan kembali apinya. Hidup kita pribadi, nyalakan kembali api saudara. Itu yang pertama. Yang kedua, Cornelius, dia itu pasukan Tuhan yang punya api yang berkobar untuk jadi berkat. Dia bukan hanya saleh. Dia bukan hanya committed untuk beribadah. Dia bukan seorang worshiper saja. Tapi Cornelius ini dia juga seorang penabur. Dia punya api yang menyala untuk menabur, untuk memberi, untuk jadi berkat. Dan itu bukan pencitraan, itu bukan supaya dilihat orang lain dia dermawan. Itu bukan sekedar untuk dapat pujian dari manusia. Itu dia lakukan
Karena api cintanya sama Tuhan berkobar-kobar secara luar biasa. Kita baca ya, Kisah Para Rasul 10 ayat yang keempat. Ia menatap malaikat itu dan dengan takut ia berkata, ada apa Tuhan? Jawab malaikat itu, lihat saudaraku. Anda bayangin kalau Anda ketemu malaikat. Itu yang dialami Cornelius. Malaikat itu ngomong begini. Semua doamu dan apa? Sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Dan Allah mengingat engkau. Oh, banyak orang gak sadar. Kita pikir kalau kita bersedekah, bantuin yatim piatu, bantuin orang yang susah, terus hilang. No. Anda baca ini, malaikat memberitahu kebenaran itu. Ketika Cornelius bersedekah, secara jasmani di bumi manusia yang menerima. Tapi ternyata gak hilang begitu saja. Di surga persembahannya itu naik dan diterima oleh Allah. Setiap pemberian saudara, setiap taburan saudara, setiap benih yang Anda taburkan di dalam ladang Tuhan tidak sia-sia. Semuanya naik di hadapan Allah. Karena itu sayangin aja saudara, ayo kobarkan kembali api untuk jadi berkat, api untuk menabur. Keluarga saya adalah keluarga penabur. Jauh sebelum jadi pendeta loh ya. Waktu masih jadi orang Kristen biasa, jadi jemaat biasa. Waktu awal sejak bertobat, Pak Obadja itu begitu cinta sama Tuhan. Dia seorang pengusaha dan dia sering pakai pabriknya untuk menyablon traktat. Yang kemudian untuk dibagi-bagikan. Untuk bersaksi dan menyelamatkan jiwa. Dia juga suka menyablon kalender-kalender yang bisa dipasang di rumah-rumah. Kalender yang gambarnya Yesus. Dan dia pakai bisnisnya untuk menaburkan benih-benih. Untuk menyelamatkan jiwa. Itu adalah taburannya. Dia bukan hanya mengembalikan persepuluhan. Tapi dia juga janji iman. Bukan cuma itu aja saudaraku. Dia ajarin kita semua sekeluarga. Saya tuh anak yang sejak dari kecil papa saya, mama saya masih di pengusaha, jadi jemaat biasa. Tapi kita sudah ditertibkan, diwajibkan untuk mengembalikan persepuluhan, untuk cinta Tuhan. Diajari untuk menabur. Jadi ini bukan sesuatu yang kita lakukan baru setelah jadi pendeta. No. Sejak awal ikut Yesus, sejak awal keluarga kita adalah keluarga penabur. Saya masih ingat ketika kemudian Tuhan panggil orang tua saya untuk menjadi hamba Tuhan. Ya, waktu itu gereja kita di Solo mau beli gedung bioskop untuk jadi gedung gereja. Gak ada dana. Jemaat yang ada semuanya menengah ke bawah semuanya. Orang-orang yang sangat sederhana sekali. Jadi apa yang dilakukan? Ya sudah, Tuhan tantang papa mama saya untuk basically give it all. Semua tabungan yang ada, semua perhiasan. Saya masih ingat waktu saya kecil, dulu perhiasan lengkap semua mama saya. Tapi di momen itu, setiap kali pergi ke resepsi, perhiasan emas ganti imitasi semuanya. Mobil yang baru dibeli, baru datang berapa hari sudah dijual lagi. Kenapa? Karena Tuhan bicara untuk pembelian gedung bioskop jadi gedung gereja. Saya masih ingat masa-masa itu. Di mana mereka menabur dan menabur sampai cincin kawinnya pun ikutan ke bawah, dipersembahkan sampai hari ini gak ketemu lagi. Tapi puji Tuhan, Tuhan ganti dengan cincin yang baru, saudaraku. No worry ya. Tuhan selalu membaharui dengan anggur yang baru. Cinta yang daripada Tuhan. Kita kasih tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan kita. Tapi basically itu hatinya. Selalu memberi, selalu menabur. Mereka memberi bukan dengan paksa, bukan dengan berat hati. Mereka memberi dengan burning spirit.
Dengan api yang berkobar-kobar. Dengan api yang menyala-nyala. Seperti Kornelius ini. Tadi ditulis begini. Doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah. Karena doa dan sedekahnya naik di hadirat Allah. Lihat kalimat berikutnya tadi. Ditulis apa? Dan Allah mengingat dia. Saya berdoa Allah mengingat saudara. Allah juga mengingat sedekah saudara. Allah mengingat petaburan saudara. Pemberian saudara. Setiap persembahan yang Anda bawa kepada Tuhan. Allah mengingat saudara. Karena diingat Tuhan itu enggak biasa loh. Diingat Tuhan itu mesti ada sesuatu yang spesial. Waktu Tuhan mengingat Nuh. Dia waktu itu ada di Bahtera. Sudah sekian lamanya terombang-ambing karena banjir besar itu. Begitu Alkitab mencatat Allah mengingat Nuh, maka air itu turun. Dan ada kelegaan yang luar biasa. Di Alkitab juga dicatat, Allah mengingat Rahel. Begitu tulis Allah mengingat Rahel, kandungannya yang tertutup. Maka terbuka. Wow. Allah mengingat bangsa Israel. Begitu Tuhan ingat bangsa Israel. Maka perbudakan Mesir yang sudah dari generasi ke generasi. Perbudakan itu dipatahkan. Dan tiba-tiba mereka mengalami kelepasan dan kemerdekaan yang luar biasa. Kenapa? Karena Tuhan mengingat mereka. Hari ini sementara Anda menyalakan kembali. Api jadi berkat. Api untuk memberi. Api untuk menabur. Doa saya Tuhan mengingat saudara. Tuhan mengingat keluarga saudara. Dan doa saya pintu-pintu akan terbuka. Doa saya semua belenggu akan dipatahkan. Doa saya akan ada kemerdekaan yang luar biasa. Akan ada kelepasan dan kemenangan yang dahsyat. Yang Tuhan kerjakan di dalam hidup saudara. Karena itu ayo bangkitkan kembali api menabur. Menabur itu saudaraku bukan cuma sekali gebrak, sekali nabur dulu pernah. Sekarang jadi mantan penabur. Banyak orang ceritanya dulu menabur. Tapi tahukah saudara penabur di dalam Tuhan itu adalah penabur yang gaya hidupnya menabur. Dan itu penuh dengan tantangan karena kita semua tahu yang namanya menabur kalau enggak jaga hati kadang kecewa. Saya dulu gitu, saya suka bantu orang. Tapi saya menemui orang-orang yang paling banyak saya bantu justru yang kemudian berbalik dan dalam tanda kutip mengkhianati. Akhirnya itu apa? Mengecewakan hati. Untuk sesaat saya pernah ngalami di mana saya sudah malas menabur. Malas bantu orang. Capek sudah. Karena selalu dikecewakan. Ada nggak dari saudara yang sempat ngalami seperti saya? Ada nggak dari saudara yang dulu luar biasa giat dalam memberi, menabur. Tapi sekarang males lah ngapain. Jadi kita jadi mantan penabur. Saya pernah jadi mantan penabur. Jadi menabur itu nggak gampang. Menabur itu penuh dengan tantangan. Anda masih ingat nggak? Perempuan yang membawa minyak narwastu yang mahal harganya. Dia menabur. Tapi yang nyerang murid Yesus sendiri. Jadi menabur buat Tuhan itu kadang-kadang banyak tantangannya karena itu banyak orang jadi mantan penabur. Saya belajar sampai di satu titik. Roh Kudus berurusan sama saya pribadi. Melalui hal yang saya alami itu. Saya mulai belajar memurnikan hati saya. Kalau saya menabur walaupun manusia yang menerima. Tetapi saya tahu di surga taburan saya naik di hadirat Tuhan. Dan Tuhan mengingat saya. Itu lebih dari cukup. Karena kalau taburan saudara cuma sama manusia. Manusia berbalik. Anda kecewa. Anda hilang taburannya. Tapi kalau sudah ngerti. Taburan itu bukan sekedar untuk manusia. Bukan sekedar untuk gereja. Untuk pekerjaan Tuhan. Tapi taburanmu naik di hadapan Tuhan. Itu cukup. Taburan kita naik di hadapan Tuhan itu cukup. Karena Yesus ngomong segelas pun kamu kasih buat yang paling kecil ini. Itu sama seperti kamu ngasih buat aku.
Artinya gini, sedikit pun yang kita taburkan tidak akan terlewat, akan tercatat di surga. Akan ada perhitungannya di hadapan Tuhan. Dan Tuhan mengingat kita. Tuhan mengingat saudara, Tuhan mengingat keluarga saudara, Tuhan mengingat keadaan saudara. Dan saya berdoa, Tuhan mengingat doa-doa saudara. Tuhan membukakan jalan-jalan dalam hidup saudara. Tuhan menyatakan belas kasihannya, kuasanya dalam hidup saudara. Boleh katakan amin dan tepuk tangannya. Boleh yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Tuhan mengingat saudara. Sekarang yang ketiga, Cornelius. Dia pasukan Tuhan yang berapi-api. Yang ketiga, api doa puasanya menyala-nyala. Saudaraku, doa bukan sekedar aktivitas. Doa adalah senjata. Banyak orang gak sadar. Puasa bukan sekedar diet. Tapi puasa adalah ledakan rohani. Yang kita perlu alami dalam kehidupan kita. Mari kita baca Kisah Para Rasul 10 ayat yang kedua. Berkata, Cornelius senantiasa berdoa kepada Allah. Itu bagian terakhir. Dia bukan cuma berdoa, tapi dia senantiasa berdoa. Dia konsisten berdoa. Dia punya api yang menyala-nyala di dalam berdoa. Semua orang Kristen berdoa, tapi mayoritas berdoa tanpa api. Cornelius doanya ada apinya. Dan dia senantiasa berdoa. Kerinduan saya buat saudara semua yang ada di tempat ini. Setiap minggu, setiap hari Anda berdoa. Doa saya mulai hari ini, api yang dari Tuhan dinyalakan kembali. Sehingga dari surga pun bisa kerasa ada api di dalam doa saudara. Yang luar biasa saudaraku, ya, Rasul Paulus, Cornelius. Cornelius ini bukan cuma berdoa, tapi dia juga berpuasa. Mungkin Anda ngomong, Pak, gak ada tulisannya berpuasa. Di mana tulisannya berpuasa? Kita baca ya, sekarang ayat 30. Jawab Cornelius, 4 hari yang lalu, kira-kira pada waktu yang sama seperti sekarang, yaitu jam 3 petang, aku sedang berdoa di rumah. Tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan. Gak ada kan kata puasa? Tapi tahu gak saudaraku, kadang-kadang ya manusia menerjemahkan tuh ada miss-nya juga ya. Alkitab bahasa Indonesia ini diterjemahkan dari King James Version, bahasa Inggris. Saya bacakan buat saudara dalam versi bahasa Inggrisnya. Ditulis begini, 4 days ago, 4 hari yang lalu, I was fasting until this hour. Aku sedang puasa. Jadi Cornelius ini bukan cuma berdoa, tapi dia doa puasa. Dia doa puasa. Semuanya katakan doa puasa. Dengan api katakan doa puasa. Tambahkan saya katakan saya doa puasa. Yang mau doa puasa berapi-api. Tepuk tangannya yang paling meriah buat Tuhan. I was fasting until this hour. Aku sedang berdoa sampai jam ini, yaitu jam 3 petang. Dan ini ditulis bukan asal-asalan. Anda harus tahu adatnya mereka, orang Yahudi itu, ya kalau berdoa itu di jam-jam tertentu. Dan biasanya jam 12, jam 3, jam 6, jam 9, terus balik seperti itu jam 12 malam, ya terus seperti itu. Mereka berdoa di jam-jam tertentu. Makanya ditulis Cornelius pun juga berdoanya jam 3. Dan sekarang saya perhatikan yang kayak gini, tradisinya Yahudi, Anda boleh teliti itu tradisinya orang Yahudi sejak dari ribuan tahun yang lalu. Ya, itu diikuti oleh hamba-hamba Tuhan dari Nigeria. Yang sekarang di sana lagi ngalami revival yang luar biasa.
Mereka itu selalu menjaga spirit mereka dengan mempertahankan kehidupan doanya itu terus secara konsisten di waktu-waktu tertentu. Mereka pastikan, mereka berdoa. Bahkan mereka berdoanya menyala-nyala. Mereka doanya dengan doa puasa. Saya mau ngomong begini sama saudara. Kalau Anda doa puasa, itu tidak biasa-biasa. Kalau Anda doa puasa, itu akan membukakan Anda dimensi yang belum pernah Anda alami sebelumnya di dalam kehidupan saudara. Dimensi supernatural, dimensi ilahi yang hanya bisa kita masuki melalui doa puasa. Anda akan lihat nanti, mata rohani saudara jadi terbuka. Pendengaran roh saudara jadi peka. Kita baca ya, yang dialami oleh Cornelius. Dari Kisah 10 ayat yang ketiga. Lihat ini. Dalam suatu penglihatan. Lihat ini. Tiba-tiba dapat apa? Penglihatan. Kira-kira jam 3 petang. Lagi saudaraku. Jelas tampak kepadanya seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, Cornelius. Dan dia dengar. Dia ngeliat. Dan dia dengar. In the spirit, dalam roh. Banyak orang Kristen ngomong, aku doa mau dengar suara Tuhan, tapi gak pernah dengar. Aku kepengen dapat penglihatan, gak pernah dapat. Hari ini saya mau katakan sama saudara, doa puasa. Doa puasa. Dan kalau Anda doa puasa, jangan cuma melakukan secara jasmani. Lakukan doa puasa rohani. Dari hati, bukan cuma nahan gak makan. Tapi Anda sedang mengobarkan roh saudara. Nahan gak makan tuh hanya satu bagian dari doa puasa. Tapi sementara Anda doa puasa, tambah jam doa saudara. Tambah waktu saudara untuk bahasa roh. Tambah momen saudara untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Nanti Anda akan mengalami seperti Cornelius. Dia bukan orang Yahudi loh. Dia perwira Romawi, Italia, pasukan Italia. Tapi tiba-tiba mata rohnya terbuka, dapat penglihatan-penglihatan. Tiba-tiba telinga rohnya bisa mendengar suara malaikat, suara Roh Kudus. Saya mau ngomong sama saudara, ada orang-orang di tempat ini, saudara butuh tuntunan Tuhan dalam hidup saudara. Anda harus mengambil keputusan di dalam karir saudara. Anda pilih pekerjaan yang mana. Ada juga di sini mungkin yang sedang di antara pilihan memilih pasangan hidup di dalam hidup saudara. Itu sangat menentukan. Anda butuh petunjuk Tuhan. Anda tidak bisa menjalani hidup ini hanya nebak-nebak. Banyak orang nebak-nebak. Anda sudah nebak berapa kali dan gagal berapa kali. Tapi kalau saudara mendengar suara Tuhan, Anda bisa melihat visi yang daripada Tuhan. Anda ikut itu, Anda akan melihat urapannya bekerja, penyertaannya akan nyata, dan mujizatnya dimanifestasikan dalam hidup saudara. Karena itu, ayo doa puasa. Doa puasa, saya sendiri ngerasain doa puasa tahun ini. Saya dibawa masuk ke dimensi ilahi yang lebih dalam yang belum pernah saya alami sebelumnya. Saya diperlihatkan sama Tuhan hal-hal yang sebelumnya saya belum bisa ngelihat itu. Tapi saya ajak saudara semuanya ngalami itu. Sehingga Anda gak nganggap Alkitab itu dongeng. Anda gak nganggap kesaksian-kesaksian orang lain itu cuma sesuatu yang abal-abal. No. Tapi Anda bisa mengalami itu secara pribadi dalam hidup saudara. Seperti Cornelius, dia bukan orang Yahudi. Tetapi dia mengalami itu. Perjalanan pribadi bersama dengan Roh Kudus. Anda juga bisa mengalaminya. Doa saya mulai hari ini roh saudara dikobarkan dan dinyalakan melalui doa puasa. Tepuk tangannya boleh yang paling meriah buat Tuhan kita. Yang sudah ikut doa puasa lanjut terus ya. Jangan padam, jangan berhenti di tengah jalan. Nyalakan itu. Anda yang belum ikut doa puasa, tapi hari ini Anda tahu bahwa Roh Kudus sedang bicara sama saudara. Saya ajak mulai besok Anda doa puasa. Hitung 40 hari aja jalan. Ada harga yang harus dibayar. Emangnya fotografer cuma jepret gitu. Kenapa kok dibayar mahal?
yang profesional. Kan anak TK pun bisa jebret, semua orang bisa jebret. Sama-sama bisa jebret. Jebretnya tuh lain. Yang satu sudah berlatih luar biasa, ngelihat angle-nya. Matanya ini bisa ngelihat yang orang lain gak bisa lihat. Itu secara jasmani, di dunia fotografi. Dalam dunia roh juga sama. Ada harga yang harus kita bayar untuk kita bisa melihat dalam roh. Mendengar suara Roh Kudus dan bergerak di dalam ketepatan ilahi. Itu ada harga yang harus dibayar. Harganya ketaatan. Ayo kita bangkit, doa puasa. Amin. Bahkan saya ajak saudara besok Selasa ya. Kita sudah start KKR pencurahan Roh Kudus di PIK sana. Jam berapa itu? Jam 7 kan? Jadi saya ajak saudara. Ayo gabung. Ayo ikut. Jangan ada yang ketinggalan. Tema yang Tuhan kasih tahun ini. Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Saudaraku, orang yang sama diurapi dan tidak diurapi, kemenangannya berbeda. Di 2025 ini banyak peperangan yang terjadi. Baik itu secara dunia, entah itu secara fisik, entah itu secara ekonomi atau apapun. Peperangan itu banyak. Kehidupan pribadi kita masing-masing juga banyak pergumulan, banyak perjuangannya. Kalau Anda mau melihat kemenangan, Anda butuh urapan Tuhan. Karena itu selama 10 hari ke depan, mulai besok Selasa, ayo saya invite saudara datang dan nantikan pengurapan yang daripada Tuhan itu. Dan Anda akan melihat tahun ini, Anda akan bersaksi, sekarang aku tahu Tuhan memberi kemenangan kepada yang diurapinya. Diurapi dan tidak diurapi itu bisnisku lain, kesehatanku lain, keluargaku lain, pelayananku lain, masa depanku lain. Aku tahu Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya. Nantikan urapan Allah itu. Bulan Mei ini KKR ya. Bulan Juni UC. UC itu lebih lagi. Kenapa? Karena itu orang-orang keluarga Allah dari seluruh Indonesia, orang-orang yang paling haus, paling lapar rohnya, yang apinya menyalanya paling berkobar, dijadiin satu. Anda kan bisa melihat, di situ akan ada terobosan yang lebih dalam, kedalaman yang lebih intens, pewahyuan yang lebih luar biasa. Tuhan akan manifestasikan di tengah-tengah kita. Dan tahun ini saudaraku dari Jakarta yang berangkat ke Solo, itu lebih dari 500 orang. Tahun ini sampai ada yang nyewa bukan cuma satu gerbong kereta api, tapi seluruhnya di booking semuanya untuk rame-rame berangkat saudaraku. Ini luar biasa sekali. Jadi ini sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan di tengah-tengah kita. Karena itu ayo bangkit semuanya. Nyalakan apimu. Api doa puasanya harus dinyalakan kembali. Bahkan api selamatkan jiwa. Ini yang terakhir ya Cornelius, api selamatkan jiwa. Anda lihat tadi, Kisah Para Rasul 10 ayat yang kedua. Ditulis begini, ia saleh dan seisi rumahnya takut akan Allah. Jadi Cornelius ini bukan cuma yang penting saya sendiri yang selamat. No. Dia pastikan istrinya juga harus sungguh-sungguh. Dia pastikan anak-anaknya. Bahkan ART-nya juga harus sungguh-sungguh. Selamat. Saya mau ajak semua di tempat ini. Orang tua. Jangan punya mindset yang terserah. Anakku ke gereja gak ke gereja terserah. Baca Alkitab enggak ya sudah. Mau gimana lagi. No. Cornelius ini saudaraku dia berjuang supaya aku dan seisi keluargaku kami beribadah kepada Tuhan. Kami melayani Tuhan. Bukan cuma berhenti sampai di situ aja. Anda lihat nih ya, hatinya untuk menyelamatkan jiwa tuh lihat nih. Ayat 24. Ayat terakhir ini. Dan pada hari berikutnya sampailah mereka di Kaisarea. Cornelius sedang menantikan mereka. Ini Petrus mau datang menyampaikan firman ke rumahnya Cornelius. Dia menantikan mereka dan ia telah memanggil sanak saudaranya dan sahabat-sahabatnya berkumpul.
Jadi buat Cornelius, keselamatan itu nggak boleh hanya untuk diri sendiri. Dia berjuang gimana caranya, bukan cuma orang-orang di rumahnya. Tapi family-family yang lain, sepupunya, keluarga besarnya, teman-teman, sahabat-sahabatnya. Dia ajak mereka. Dia berjuang gimana caranya, dia hubungi mereka. Supaya mereka datang dan mendengarkan firman Allah. Saya yakin awalnya orang-orang itu datang karena sungkan sama Cornelius. Dia pakai jabatannya. Dia pakai posisinya, dia pakai pengaruhnya, dia pakai semua yang dia bisa pakai untuk membawa sebanyak mungkin orang datang. Dan dari satu orang ini saudaraku, seisi keluarganya diselamatkan, teman-temannya diselamatkan, sahabat-sahabatnya diselamatkan, dan sangat banyak orang diselamatkan. Apinya menyala-nyala. Masih adakah api menyala-menyala dalam hidup saudara? Api untuk menyelamatkan jiwa, api untuk bersaksi, api untuk mengajak teman-teman, keluarga saudara, atau buat saudara yang sudah sendiri aja nggak apa-apa. Sendiri ke surga nggak apa-apa, sendiri diselamatkan nggak apa-apa. Cornelius seorang perwira, dia tahu kalau Sandra berhasil diculik sama musuh, kita harus gerak cepat, kalau nggak habis mati. Cornelius paham itu, karena itu dia berusaha mati-matian. Gimana caranya supaya jiwa-jiwa yang terhilang dijangkau dan diselamatkan. Oh, saya berdoa api roh yang kayak gitu menyala dalam hati saudara. Anda pakai pengaruh saudara, Anda pakai koneksi saudara, Anda pakai akun sosial media saudara, Anda pakai WhatsApp saudara, Anda pakai motor saudara, Anda pakai mobil saudara, Anda pakai jabatan saudara, Anda pakai semua yang Tuhan kasih dalam hidup saudara untuk menyelamatkan jiwa.